Kalau bicara pendidikan, pendidikan itu adalah suri tauladan. Artinya dengan memberikan suri tauladan. Bukan hanya nasihat didudukkan anaknya, disampaikan kepada anaknya, kamu harus seperti ini, seperti itu. Enggak. Ahibati fillah, suri tauladan yang baik itu lebih utama daripada 1000 nasihat yang disampaikan. Buktikanlah jemaah. Ketika seorang ayah berangkat ke masjid, anak itu melihat, ayah kemana ke masjid? Lama-kelamaan dia nangis mau ke masjid, padahal umur baru 3 tahun. Oh ke masjid, mau ke masjid. Aduh, ayahnya nggak mau karena masih kecil. Padahal ayah tidak pernah mengatakan kepada anaknya, nak sholat ke masjid, nggak pernah. Tapi anak itu maksa untuk ke masjid. Itulah suri tauladan yang baik. Maka tolong bapak ibu jadi suri tauladan yang baik. Ajarkan kebaikan kepada anak-anaknya tanpa harus berbicara, tanpa harus dudukkan anaknya, tanpa harus bikin slide memberikan penjelasan kepada anaknya. Nah, rokok itu nggak boleh, bahaya ini itu, padahal di kantong bapaknya ada rokok. Jadi anak duduk dengarkan penjelasan bapaknya ya. Iya pak, jazakallah khair, syukron pak. Bapak kenapa ngerokok pak? Bapak ini salah didik orang tua dulu. Jadi yang disalahkan kakeknya. Kalau anaknya ngerokok gara-gara bapaknya. Dan ini masih banyak sama. Makanya tolong para orang tua berhenti ngasih nasihat anaknya. Berhenti anak katakan ngasih nasihat anaknya rokok itu bahaya. Berhenti kasih nasihat. Terus apa yang lakukan? Matikan rokoknya. Buang. Nah, tidak ada rokok. Oh siap ayah. Selesai sudah. Kalau mengatakan dokter fulan mengatakan ini, dokter ini mengatakan rokok itu membunuhmu, asbak masih ada. Ya sama aja. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada yang dilahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrah. Kenapa ada yang jadi Nasrani? Kenapa ada yang jadi Yahudi? Kenapa ada yang Majusi? Orang tuanya. Fa abawah yuhawidani, karena kedua orang tuanya bikin dia Yahudi. Apakah bikin dia Yahudi dengan mengatakan katakan seperti ini? Nah, enggak jemaah. Dengan anak melihat, memandang orang tuanya, dia jadi Yahudi. Dia jadi Majusi. Dengan melihat bapaknya menyembah mentari, menyembah api, dia jadi seperti bapaknya. Tanpa bapaknya ngajarin jemaah. Maka bicara qudwah, subhanallah. Ini termasuk dasar untuk menciptakan generasi yang baik, untuk mendapatkan mutiara-mutiara indah orang tuanya. Gak banyak berbicara, tapi banyak memberikan contoh yang baik. Makan, bagaimana kalau orang tua, Masya Allah. Ada orang tua yang gak suka sama cabai. Biasanya anaknya sampai tua gak suka sama cabai. Anak punya istri itu sampai heran sama, kita punya tetangga orang Padang. Heran, ya Allah bang, anak-anaknya kecil-kecil makan pedas bang. Kok bisa? Apakah dikasih penjelasan sama orang tuanya? Kita ini orang Padang nak, kita harus pedas makan. Gak ada jemaah. Tuh anak tahu-tahu cinta pedas sendiri sampai besar. Karena makanan orang tuanya pedas. Langsung seperti itu. Wah subhanallah jemaah. Subhanallah. Kita makan pedas sedikit udah bahaya sudah. Karena ini orang tua. Maka tolong ketika mau melangkah, mau berbuat, mikir. Baik apa buruk. Anaknya melihat. Seperti yang pernah kita bicarakan dahulu. Ada ibu-ibu yang Masya Allah main handphonenya sambil mengatakan kepada anaknya, nak baca Quran. Ibunya pegang handphone. Kira-kira anaknya ngelihat ibunya
Ya Allah, memalukan bunda ini, kata dia. Cuma dia nggak ngomong gitu loh. Tapi seharusnya malu. Kalau di kamera tuh ibu sedang pegang handphone, kemudian ngomong sama anaknya baca Quran, itu orang lihat, ini yang benar anak apa ibunya gitu ya. Maka tolong berikan contoh yang baik buat anak-anak. Memang kita kadang-kala salah. Kadang-kala kita ketika sadar langsung sembunyikan itu handphone. Sembunyikan itu handphone. Terus terang jamaah, teknologi ini menyandera kita. Kita tersandra, terpedaya dengan teknologi tersebut. Selalu kita berbicara teknologi ini seperti pisau bermata dua. Nah betul. Tapi ternyata selama ini coba dicek dalam setahun. Yang punya handphone. Dalam handphone ini apa sih manfaat dalam setahun yang Anda dapatkan? Selain menghabiskan waktu kosong. Kadang-kala manfaatnya buat ibu-ibu, Ana dalam setahunnya alhamdulillah Ustaz bisa bikin kue 1. Karena dia baca resep dari handphone dia. Setahun jemaah. Hanya 1 resep, seharusnya 300 resep dia bisa dapat yang baru. Kalau bicara manfaat dari handphone. Tapi rata-rata hanya untuk WA, omong kosong, buka status, ganti status, lihat statusnya fulan, fulana ngapain, ini itu. Subhanallah. Masih punya waktu buka status orang jemaah. Maka tolong jadilah contoh yang baik.